Kisah nyata ini terjadi pada tahun 2000, berawal dari terjadinya kecelakaan di depan rumah Pak Dirjo. "Bu, ada kecelakaan di depan, ayo segera ke sana Bu," ucap Adelina. Saat itu, hari sudah petang. Kejadian mengerikan terjadi di depan rumah Pak Dirjo, ayah Delina. Memang, rumah mereka sudah berhadaan dengan jalan utama yang menghubungkan antara Kota Malang yang ingin ke Semeru. "Kamu jangan sembarangan, Dad. Ibu sama bapak gak dengar apa-apa," ucap Bu Dirjo yang tiba-tiba berdiri dan berlari keluar rumah membuntuti Delina. Suara riuh banyak orang yang berbondong-bondong berlari ke arah lokasi kejadian. Mereka semua ingin menyaksikan siapa korban yang menjadi korban kecelakaan tersebut. "Ya Allah, astagfirullah, sirah ajur, deloken rambut nemplek nokbam truke," ucap salah seorang warga yang histeris. "Ya Allah, kepalanya hancur, lihatlah rambutnya menempel di ban truk." Para warga sangat terkejut dengan kecelakaan yang terjadi. Belum diketahui siapa korban yang berada di sana. "Aduh Pak, aku merinding kabeh toh sak awak, jak opo yoh keluargan lek aroy, sakno epal," ucap Bu Dirjo sedikit teriak. "Aduh Pak, aku merinding semua sekujur tubuh. Bagaimana ya kalau keluarganya tahu?" Kasihan Pak, warga mengelilingi korban yang tergeletak dengan kondisi yang memprihatinkan. Kemacetan terjadi karena kecelakaan itu tergolong dalam kecelakaan yang sangat parah. Ternyata, warga mengetahui bahwa korban adalah mantu, seorang laki-laki bujang yang tinggal bersama ibunya di desa tetangga. Saat itu dirinya membeli obat di apotik kota. Namun naas musibah itu menimpanya saat hendak pulang ke rumah. Manto yang saat itu tidak memakai helm dan sepeda motor yang tidak berspion kanan dan kiri menyalip sebuah truk gandeng yang bermuatan semen. Namun, saat dirinya menyalip ada kendaraan yang melaju kencang dari arah berlawanan, Manto seketika terjatuh ke arah kiri dan kepalanya terlindas ban truk belakang. Hingga kejadian itu menyisakan kenangan menakutkan bagi warga RT 02. Ibu Dirjo sedang memperhatikan tingkah Pardi yang sedikit aneh. Dirinya mengantongi sesuatu ke dalam jaketnya. Sesuatu itu dia ambil dari keranjang belanjaannya di sepeda. "Lapo Par? Kok serius banget awakmu?" ucap Bu Dirjo. "Ngapain Par? Kok serius banget kamu?" Pardi tersenyum sumringah. Dirinya kemudian mengambil sesuatu dari kantung jaketnya. Ternyata itu adalah jeruk nipis. Entah apa yang akan dilakukan oleh Pardi tersebut. Pardi mengambil jeruk nipis tersebut dan kemudian membelah dengan cepat. Setelah itu menaburkannya di area bekas terjadinya kecelakaan tersebut. "Loh Par, awakmu senggenar, ditutup asu dek kene gailok Par nucuri getih nok dalan karo banyu jeruk, seng kenek engkok wong akeh loh Par. Kamu yang benar saja, ditutup pasir saja. Di sini gak boleh Par menyiram darah di jalan sama air jeruk, yang kena nanti orang banyak." Pardi menatap Bu Dirjo dengan penuh keyakinan dan hahaha. Pardi tertawa sekencang-kencangnya. "Mati yo mati, geti iki ambon amis, opo gak gilolek misal dijar nyeng. Mariki digambiar banyu bendang mati ya mati, darah ini baunya amis, apa tidak gigit kalau misal dibiarkan begini? Sebentar lagi disiram air biar hilang." Pak Dirjo yang memperhatikan istrinya dan Pardi berbincang, akhirnya mendekati mereka, kok di tengah jalan. "Ayo minggir sini," ucap Pak Dirjo. Bu Dirjo hanya menoleh dan membalas dengan tatapan yang khawatir. Pardi dengan gaya sepalanya melihat Bu Dirjo yang mendekati Pak Dirjo. "Bocah gak genah eram kok, kuping era tau iso dikandani, getih tak kon nutup aksu lapok dikucuri jeruk nipis," ucap Bu Dirjo sembari yang menggerutu. "Anak gak bener banget kok, telinganya gak tahu bisa dibilangi. Darah aku suruh tutup pasir saja kok malah disiram jeruk nipis." Pak Dirjo melihat ke arah Pardi dan menatapnya dengan serius. "Ya kita doakan saja, hal yang aneh gak terjadi lagi seperti dulu," ucap Pak Dirjo pelan. Kejadian itu kemudian berlalu, hingga 3 hari setelah kejadian itu, salah satu ibu-ibu yang habis belanja sayur di pagi hari mengalami kejadian yang menegangkan. Ibu itu memandangi sesuatu yang agak tidak lazim di depannya. Benda itu potongan jari yang menutup pasir pinggir jalan. Sontak ibu-ibu tersebut menjerit ketakutan. Mereka geli sekaligus takut karena itu pemandangan yang sangat menakutkan. "Non, driji aiku? Ya Allah driji iku, kok mek telu sing loro nang dinum, biyuh-biyuh," ucap Prima kepada Inul. "Hei Nul,
Jarikah itu? Ya Allah, jari itu, kok cuma 3 yang 2 kemana Nun? Biu, biu. Biu adalah sejenis ucapan orang Jawa saat histeris. Rima kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Pak RT setempat. Akhirnya kejadian itu berlalu. Pak Dirjo dan Delina sedang asik menonton televisi, mereka tertawa bersama kala acara lawakan yang mereka tonton sedang mendalami perannya. Hingga terdengar suara tendangan di kaca jendela sebelah. Sontak saja tertawa mereka berubah menjadi tegang, karena saat itu hampir mendekati waktu tengah malam. Pak Dirjo dan Delina saling bertatapan, rupanya malam minggu asik bapak dan anak tersebut sedikit buruk. Mereka memilih melupakan kejadian itu. Saat mereka berkonsentrasi menonton acara itu lagi, terdengar lagi suara ketukan kecil yang berasal dari tembok rumah mereka. Ketukan tersebut jelas beralur. Ketukan tersebut berbunyi antara jarak 5-10 menit saat itu. Delina yang ketakutan kemudian berdiri dan duduk mendekati ayahnya. "Gak perlu takut Nun, paling cuma cecak-cecak itu loh, wes get kok kecek, sudah besar kok penakut," ucap ayahnya bercanda. Delina hanya mendengus dan memperhatikan lagi dari mana asal dari suara ketukan itu. Delina berharap hal itu berasal dari sesuatu yang diceritakan ayahnya. Ternyata ketukan itu muncul lagi. Kali ini Delina agak curiga karena ketukan itu berasal dari atap genteng rumahnya Plohyao. Kok suaranya pindah di genteng? Ucap Delina penasaran. Ayahnya hanya memeluknya dengan erat. "Sudah jangan dilihat, lihat TV saja," ucap Pak Dirjo sembari mendengus. "Oh ya, pada saat saya menulis cerita ini, sosok Manto datang dan dia sedang loncat dari genteng rumah orang ke atap rumah lainnya dan kemudian hilang." Rumah Delina memang tidak memiliki plafon saat itu, maklum di tahun itu rumahnya masih sangat sederhana sekali. Jadi gentengnya kelihatan gitu. Kalau orang zaman dulu pasti ada tuh salah satu genteng terbuat dari kaca, nah gunanya buat cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah saat siang hari. Tapi bagi anak kecil seperti Delina saat itu, kaca tersebut sangat menakutkan sekali. Perasaan Delina saat itu tidak enak sekali. Dirinya sangat penasaran sekali dengan sumber ketukan tersebut. Pelukan erat ayahnya belum terlepas. Delina mengarahkan kedua matanya kepada genteng kaca tersebut. Alangkah terkejutnya Delina kala melihat sesosok makhluk berbalut kain putih di wajahnya dan sebelah matanya melotot dan mengeluarkan darah yang hampir banyak. Delina menjerit dan memeluk ayahnya sangat kencang sekali. Pak Dirjo segera mematikan TV dan memutuskan membawa Delina tidur bersama ibunya malam itu. Mulai hari itu, kejadian seram meneror warga di wilayah tersebut, sampai ada yang sangat ketakutan dengan adanya kejadian tersebut. Setelah Pak Dirjo, giliran keluarga Rima yang diteror dengan sosok menyeramkan itu. Sepertinya Rima sudah curiga bahwa dirinya akan diganggu oleh sosok misterius ini yang telah mengganggu warga desa dengan ketukan dan bereding dengan intipan seram di balik kacang. Saat itu Rima sedang korah-korah cuci piring di luar kamar mandi dan rumahnya tidak menjadi satu. Rumah dan kamar mandinya terpisah. Jarak antara pintu belakang ke kamar mandinya sekitar 5 meter. Entahlah. Aku aja mikir, gimana kalau malam hari pas kebelet bab atau buang air kecil dan posisi kamar mandi seperti itu. Tapi itu wajar di sebagian orang yang memiliki rumah dulu. Rumah dan kamar mandi terpisah, tidak kalah menyeramkannya lagi. Rumah Rima terdapat di posisi paling belakang sendiri. Masih banyak barongan pohon bambu saat itu. Jarak antara rumahnya ke rumah tetangganya sekitar 100 meter. Sudah, bayangin saja. Surup saat itu sore menjelang petang Rima mencuci piringnya di belakang rumah dan kemudian bergegas masuk ke dalam rumah. Krekek. Terdengar suara aneh, namun samar-samar. Suara itu terdengar sampai 3 kali hingga Rima penasaran suara apa itu. Aduh ya Allah, semoga aku gak diganggu barang alus setan, batin Rima. Ternyata saat Rima memperhatikan sekitar, Rima menjelikan mata ke sekitar area belakang rumahnya. Namun yang terjadi, sebelum pingsan Rima terkejut dengan apa yang dia lihat. Rima menjelikan matanya. Dirinya sangat tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sosok pocongan separuh badan yang mengintip di balik tembok kamar mandinya. Matanya hanya terlihat 1 biji, sebelah kiri. Karena jaraknya yang lumayan jauh, Rima hanya bisa melihat gerakan mulut pocong tersebut yang cepat. Seperti berkata, atau sedang gemetar. Rima tidak mengerti. Namun, yang jelas pemandangan tersebut sangat tidak menyenangkan baginya, hingga kepalanya pusing dan badannya tidak kuat lagi untuk berdiri.
badannya kemudian ambruk dan pandangannya kabur. Delima masih ingat meskipun keadaannya ambruk dan tidak berdaya saat itu. Pandangannya masih teringat meskipun sedikit neblur. Sosok tersebut kemudian tegak melayang dan mendekati dirinya. Saat itulah kesadaran Rima langsung hilang dengan mendekatnya sosok pocong tersebut. Selanjutnya, cerita berpindah kepada Pak Jainal. Beliau adalah satu-satunya mejo di wilayah tersebut yang menyediakan persediaan belanja yang komplit. Warga sangat mengagumi keuletannya dalam bekerja dan sikap rajin beliau yang selalu bangun jam 2 dan membuka toko sayur di jam sebelum subuh. Saat itu, Pak Jainal dan istrinya sedang menata sayur dan bahan yang akan dijual. Kemudian secara tidak sengaja istrinya menanyakan soal kejadian yang dialami oleh sebagian warga yang aneh beberapa hari ini. Ingin tahu kelanjutan cerita dari Pocong Mbah Minto? Terus ikuti Radio Tengah Malam. Dan agar teman-teman setia nonton kisah ini, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.